Pemirsa, seorang pengendara tewas terkena peluru nyasar milik seorang anggota Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat. Senjata api tersebut meletus saat tengah dibersihkan oleh pemiliknya. Video amatir merekam detik-detik saat seorang warga dievakuasi akibat terkena peluru nyasar di persimpangan Hotel Garuda, Jalan Tanjung Pura, Pontianak. Korban tertembak ketika seorang anggota Satlantas berinisial F sedang beristirahat sambil membersihkan senjata api miliknya. Saat sedang dibersihkan, senjata api tersebut meledak hingga mengenai kepala korban berinisial S yang tengah mengendarai kendaraannya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan yang dialaminya. Dia sedang melakukan tugasnya rutin, penegakan aturan jalan, kemudian dia istirahat. Setelah istirahat, yang bersangkutan, Franky Marpaunya berusaha untuk membersihkan senjata. Dan memang sudah disiapkan alat-alat untuk membersihkan senjata, di kantongnya itu sudah disiapkan. Karena dia berpikiran kemarin dia habis hujanan, sehingga senjatanya belum sempat dibersihkan, takut kena karat. Begitu dia duduk, kemudian dia membersihkan senjata api. Nanti secara teknis Pak Kabid Propam sama Pak ini ya, dia akan menjelaskan teknisnya ya. Kemudian keluar ledakan ini. Jadi dari tim kami sudah melakukan olah TKP, gabungan dengan Polresta. Memang di TKP terjadi satu kali tembakan. Dari dalam pos menuju luar pos yang mengenai satu kendaraan, tembus hingga mengenai korban. Hanya satu tembakan. Jaraknya berapa, Pak, dari lokasi? Diperkirakan dari pos ke TKP sekitar 15 meter. Kapolda Kalimantan Barat berjanji akan memproses hukum anggotanya yang lalai ketika membersihkan senjata api. Pihaknya juga akan mengurus keperluan pemakaman korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Terjerat utang, sepasang suami istri di Bengkalis, Riau menipu asuransi dengan cara membunuh seorang ODGJ dan membakarnya di mobil pelaku. Ya, pemirsa, pelaku kemudian mengklaim asuransi seakan-akan suaminya tewas di dalam mobil. Pak Sutrian telah resmi menjadi tersangka ini saat berada di Mapolres Bengkalis menangis histeris. Satreskrim Polres Bengkalis dan Polsek Pinggir Riau mengungkap kasus misteri kematian orang dalam gangguan jiwa yang awalnya dilaporkan tewas karena terbakar di dalam mobil. Terungkapnya kasus ini setelah polisi menyelidiki kematian ODGJ banyak terdapat kejanggalan di mana pelaku melarang untuk dilakukan otopsi dan menyerahkan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku merekayasa pembunuhan ODGJ dengan cara membakar hidup-hidup di dalam mobil pick-up. Alasan tersangka agar mereka mendapatkan klaim asuransi untuk membayar utang sebesar 180 juta rupiah. Peristiwa rekayasa pembunuhan terhadap ODGJ ini terjadi pada 27 Oktober lalu di mana warga menemukan pick-up di Bengkalis, Riau. Awalnya, warga melihat korban bukan dibunuh melainkan tewas karena mobilnya terbakar. Akibat perbuatannya, kedua diancam pasal berlapis yakni pasal 340 dan 338 karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagaimana kasus awal terungkap, pemirsa, di mana kasus pembunuhan dengan latar belakang klaim dan asuransi ini sudah bersama kami AKBP Indra Wijatmiko selaku Kapolres Bengkalis. Halo, selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Indra, di sini sudah ada saya Pram dan juga rekan Arlista di sini. Pak Indra, langsung saja Pak Indra. Pak Indra, ini kan konon awalnya diceritakan bahwa sang suami yang tewas terbakar dalam mobil. Nah, ini gimana akhirnya mengetahui sang suami ternyata masih hidup? Baik, dari permula kita temukan mayat yang hangus terbakar di dalam mobil carry di desa Tarik Serai, Kecamatan Tualang Mandau, pada tanggal 27 Oktober 2022 sekiranya pukul 5 subuh. Polisi langsung melakukan
olah TKP dan sudah mendapatkan identitas dan langsung memberi kabar kepada istrinya. Namun di sini kami masih mendapatkan kejanggalan karena istri terlihat mimiknya biasa-biasa saja. Kami menyimpulkan bahwa ini ada sesuatu dan istri berbicara sama kami tidak ingin diautopsi suaminya. Nah, ini menimbulkan kecurigaan besar lagi dan kami terus mendalami permasalahan ini sehingga kami mendapatkan nomor-nomor telepon yang kami curigai. Oke. Selanjutnya nomor telepon itu kami kembangkan dan alhamdulillah Allah tidak tidur dan anggota kami telah bekerja di lapangan mendapatkan sinyal handphone yang hidup Oke. dimiliki oleh korban, suaminya. Awalnya kami menyangka itu tersangka, namun pas kami ke sana di daerah Siak Hulu, ya ditemukan di gubuk kecil. Tim kami, buser kami melihat seseorang, kami tanya, ternyata dia ngaku bernama Hendra. Oke. Nah, Hendra itulah yang kami selama ini mengetahui dia korban yang terbakar. Kami interogasi di tempat dan dia mengaku bahwa itu adalah rekayasa semuanya. Oke. Dan yang meninggal itu adalah ODGJ yang ditemukan di lapangan dengan dalil diajak makan somai, diiming-imingi untuk masuk kerja. Akhirnya tertarik ODGJ tersebut, ikut dibawa pergi oleh Hendra, langsung dihabiskan nyawanya di situ. Baik, Pak Indra, lantas untuk ide merekayasa kasus ini dengan mengajak ODGJ, ini idenya tercetus dari sang suami atau sang istri, dan idenya ini muncul dari mana? Apakah dari film atau ada saran dari teman-teman atau seperti apa, Pak Indra? Baik, terima kasih Mbak. Ide ini timbul langsung dari suaminya dikarenakan satu hal, yaitu terhimpit hutang yang besar. Jadi kami juga sudah full bucket dengan rekan-rekan kami, Intel, Serse, dan Polsek. Apakah betul itu karena hutang? Ternyata emang terbukti keluarga Pak Hendra terlibat hutang yang sangat besar. Makanya punya ide untuk gimana caranya mencairkan asuransi dengan cara membunuh ODGJ di jalan. Oke, Pak Indra, ini utangnya sebesar berapa Bapak, dan apakah ketika peristiwa itu setelah terjadi, ini klaim asuransi sempat dicairkan? Baik, utang sementara di lapangan 180 dan untuk asuransi belum cair. Oke. Namun setelah meninggal, keluarganya melaksanakan tahlilan seperti biasa dan istrinya sudah menghubungi pihak asuransi dan sudah mempersiapkan berkas-berkas persyaratan asuransi untuk dicairkan. Namun 2 kali 24 jam pihak kami telah berhasil mengungkap tabir semuanya dan asuransi batal. Oke. Baik, lantas Pak Indra, ini mereka membutuhkan waktu berapa lama merencanakan pembunuhan hingga akhirnya mengeksekusi? Baik, untuk sementara waktu dari pihak reskrim kami masih mendalami, membutuhkan beberapa waktu untuk mempunyai ide pembunuhan berencana. Ya, Pak Indra, lalu bagaimana mereka menghunting ODGJ, Bapak? Apakah mereka menghunting secara acak, random, lalu apakah ini ODGJ ini punya keluarga, Bapak? Baik, untuk ODGJ-nya ini tidak memiliki keluarga di daerah itu dan mungkin tersangka sudah mengenal ODGJ tersebut karena satu tempat, satu wilayah. Ya, jadi dia si pelaku tuh mungkin sering ketemu dengan ODGJ tersebut dan dijadikan target lah untuk niatnya membunuh untuk menebus asuransi. Untuk ODGJ-nya sendiri, apakah dibunuh terlebih dahulu baru mobilnya dibakar atau memang dibakar hidup-hidup, Pak Indra? Baik, terima kasih Mbak. Untuk hasil pengakuan dari tersangka dibunuh dulu, ya menggunakan kayu body. Namun dari kami sini masih belum percaya dan hari ini kami melakukan kegiatan autopsi. Nanti dari kegiatan autopsi tersebut pihak dokter forensik lah yang menyatakan apakah dibunuh dulu atau dibakar hidup-hidup.
Oke, terakhir Bapak, pasal yang disangkakan ini apa akhirnya Bapak? Gimana? Pasal yang disangkakan kepada kedua pelaku seperti apa Bapak? Baik, untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 340 junto, 338 junto, 55 ayat 1 KUHP pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Informasi awal Mbak dan Mas, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar kasus ini dikawal dan dituntut sesuai dengan pasal dan undang-undang berlaku yang tidak boleh tawar-tawar lagi. Baik. Semoga pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal ya, dan terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama ini siang Pak Indra Wijatmiko, Kapolres Bengkalis. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Malu melahirkan bayi di luar nikah, seorang mahasiswi buang bayi di selokan di Nagrek, Ciamis, Jawa Barat. Sebelum membuang bayinya, pelaku melahirkan bayinya di persawahan. Warga desa Sindang Rasa Nagrek, Ciamis, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan mayat bayi di kali desa Nagrek. Petugas mengevakuasi jasad bayi ke rumah sakit untuk penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, Polres Ciamis menangkap JR 18 tahun yang merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Ciamis. Pelaku tega membuang bayinya lantaran malu melahirkan bayi di luar nikah. Kepada petugas, pelaku mengaku melahirkan sendiri di area persawahan tak jauh dari kediamannya. Lalu membuang bayinya ke Kali Nagrek, Sindang Rasa dalam keadaan hidup. Pelaku membawa anak yang dilahirkannya itu di lokasi sungai yang tidak jauh dari tempat dia melahirkan, di persawahan tersebut. Kemudian pelaku meninggalkan anak yang dilahirkannya di sungai yang ada airnya dan ditinggalkan dalam keadaan terlumpuh. Kemudian setelah pelaku merasa anak tersebut tidak nangis lagi, ditinggalkan oleh pelaku. Petugas melakukan pengembangan penyidikan dan memburu pacar pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kampar Riau dianiaya oleh suaminya hingga tewas. Ya, korban tewas setelah mengalami pendarahan di kepala. Kekerasan dalam rumah tangga kembali memakan korban. Seorang wanita warga perumahan Cantika Permai, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau tewas setelah dianiaya oleh suaminya. Sebelumnya, tetangga korban sempat mendengar keributan di dalam rumah korban. Namun saat didatangi warga, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Dari hasil visum, korban tewas karena pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul. Pelaku yang diketahui suaminya sendiri langsung ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Siak Hulu. Penganiayaan yang berujung maut itu terjadi lantaran pelaku kesal karena korban sering berkata kasar kepada dirinya. Dari pengakuan dia tidak menghitung berapa yang melakukan pemukulan, tapi dia tidak sehingga dia menurut keterangan saksi pada saat itu istrinya ini almarhum ini diseret-seret, ya kan? Kemudian dibanting. Nah, pada saat itulah Pak RT datang untuk melakukan peleraian. Tapi namun dia tetap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenai pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Ya, pemirsa, hingga kini polisi masih mencari keberadaan Stefanus Ingatan Zai, pria yang meninggalkan istrinya di SPBU Lueng Bata, Banda Aceh. Tindakan pelaku membuat warga geram karena ia meninggalkan istrinya yang tengah hamil 3 bulan. Mariana, usia 19 tahun, melaporkan suaminya ke Mapolresta Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober lalu. Upaya ini ia lakukan usai ditinggalkan di SPBU Lueng Bata, Banda Aceh pada malam hari dalam kondisi hamil 3 bulan. Sebelumnya, mereka berkeliling kota dan berhenti di tempat pengisian BBM. Saat itulah Stefanus tancap gas dan meninggalkan istrinya hingga kini. Mariana telah berupaya mencari suaminya dengan berbagai cara. Perempuan tersebut datang ke SPKT Polresta Banda Aceh, melaporkan orang hilang. Jadi bukan membuat laporan polisi, jadi membuat laporan orang hilang mengenai suaminya. Dalam hal ini kami sudah lakukan penyelidikan, ya, kita telusuri, kita dalami informasi-informasi yang kami dapat dari masyarakat dan pihak keluarga. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan Stefanus Ingatan. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Puluhan calon apoteker mengadu ke posko aduan Universitas 17 Agustus 1945 atau UTA 45 Jakarta untuk mengadukan Panitia Nasional Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia atau PNUKI. Ya, pemirsa, mereka menilai ujian kompetensi apoteker Indonesia tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak. Dengan menahan tangis, para calon apoteker dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban ujian kompetensi apoteker Indonesia mengadu ke posko aduan Universitas 17 Agustus 1945 atau UTA 45 Jakarta. Nilainya itu loh, nggak ada kabar-kabar apa-apa, udah tiba-tiba naik aja, sementara orang nilai itu naik ketika sebelum ujian. Mereka menyerahkan surat kuasa kepada tim hukum UTA 45 Jakarta untuk melakukan langkah hukum kepada Panitia Nasional Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia atau PNUKI. Ada orang tua yang menunjuk, kami ingin pulang, namun kami dipatahkan oleh adanya UKI ini. Jujur saya pribadi, tiap kali UKI selalu berbohong. Dan titik terakhirnya saya mohon Bapak, kami sudah pulang gitu. PNUKI disebut tidak memiliki kekuatan hukum karena dibentuk oleh Komite Farmasi Nasional. Padahal sesuai Permenristek Dikti nomor 12 tahun 2016, pembentukan Panitia Nasional harus ditetapkan oleh Menteri. Di samping itu, proses penyelenggaraannya ujian juga tidak mengikuti ketentuan Permenristek Dikti atau Permenkes. Kita mencoba untuk memberikan tempat untuk mereka mengadu, untuk anak-anak kita ini mengadu. Ya, jadi untuk dari seluruh Indonesia kita berikan kesempatan dan kita akan pelajari semua untuk kita tindak lanjuti. Baik itu dalam bentuk legal action, dalam bentuk hukum, maupun terus kita akan melakukan mediasi untuk menyelamatkan masa depan generasi muda Indonesia calon apoteker. Dalam pelaksanaannya, ujian kompetensi apoteker Indonesia dinilai tidak adil dan transparan karena menaikkan nilai minimum setelah ujian digelar. Akibatnya lebih dari 3.000 calon apoteker dinyatakan tidak lulus dan harus mengulangnya dengan biaya yang tidak sedikit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.